Shalom, welcome once again to our daily encouragement program. Dan shalom, selamat datang sekali lagi dalam program Daily Encouragement. And I pray that you are excited and are ready for the word this morning. Dan saya berdoa supaya saudara juga tetap bersemangat dan siap untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, I thank you once again for thy goodness and thy mercy. Bapak, saya mengucap syukur sekali lagi untuk kebaikan dan belas kasih-Mu. I pray, Lord, that the wisdom of God and the understanding of the Lord to come upon every member, every leader, every person that watches this program, oh God. Bapak, saya berdoa biar hikmat dan pengertian juga turun di atas setiap orang yang sedang menyaksikan pada saat ini, setiap jemaat maupun setiap pemimpin yang ada. And so, Father, I thank you once again. I ask you to anoint your servants. Bapak, saya mengucap syukur sekali lagi biar Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu. And I pray, God, that only the words of the Lord Jesus may proceed out of our mouth. Dan kami berdoa biarlah hanya firman dari Yesus Kristus itu yang keluar dari perkataan mulut bibir kami. In Jesus' mighty name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Hallelujah. Haleluya. Amen. Are you excited? Apakah saudara bersemangat? This morning we're going to talk a lot about trustworthiness. Dan pada pagi hari ini kita akan berbicara mengenai kepercayaan. And so firstly we want to know that the Bible is absolute truth. Dan pertama-tama kita ingin mengetahui bahwa Alkitab adalah kebenaran yang mutlak. And God is an absolute truth. Dan begitu juga dengan Allah, dia adalah kebenaran yang mutlak. So are we trusting God? Dan apakah kita benar-benar mempercayai Allah? Do you know that the Word of God is absolutely trustworthy? Dan apakah saudara mengetahui bahwa firman Allah adalah benar-benar dapat dipercaya? And so that is our connection with our God, that when we have communion with Him, we hold on to the words of His promises. Dan itulah hubungan kita bersama dengan Allah kita di surga. Dan waktu kita memiliki satu hubungan atau persekutuan dengan Dia, kita memiliki satu persekutuan dengan Dia. Remember, the Bible tells us that the Word became flesh and dwell among us. Dan ingatlah, Kitab juga memberitahu kita bahwa firman itu turun telah menjadi daging dan berdiam di antara kita semua. And that is Jesus Christ. Yaitu di dalam, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. And so today we have the Word of God. That is the voice of the Word of the voice of God, the character of God, the very existence of God. Dan sebab itu pada hari ini sekarang kita memiliki firman Allah, yaitu menjadi suara Allah dan keberadaan Allah sendiri. And so in the book of Proverbs chapter 30 and verse 5 and 6, Kita buka di dalam kitab Amsal 30 ayat 5 dan ayat 6. here it tells us that the Word of God is absolutely trustworthy. Di sini memberitahu kepada kita bahwa firman Tuhan adalah benar-benar sungguh-sungguh dapat dipercaya. So verse 5 says, every word of God proves true. He is a shield to all who come to Him for protection. Ayat yang kelima, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. And verse 6 says, and do not add His words, or He may rebuke you and expose you as a liar. Ayat yang keenam, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Also in the book of Revelation it says that do not add to His word or do not remove from His word. If you add, the diseases and the plagues of Egypt will come upon you. Dan di kitab Wahyu juga memberitahu kepada kita, jangan kita menambahi ataupun juga mengurangi firman-Nya. Kalau kita melakukan hal demikian, maka kutuk ataupun wabah yang Tuhan timpakan kepada orang Mesir bisa terjadi di atas kehidupan kita. And so if you add on, and if you remove from it, then God will remove you from the book of life. Dan itu terjadi jika saudara menambahkan firman-Nya. Namun jika saudara mengurangi kebenaran daripada firman-Nya, maka Tuhan sendiri akan menyingkirkan saudara dari kitab kehidupan. And so let us go through one more time the scripture, but from the Message Bible. Dan kita akan sekali lagi melihat di ayat di dalam Amsal 30 ayat 5 sampai 6 ini versi Message Bible. The believers replied, Dan orang-orang percaya kemudian meresponi, every promise of God proves true. setiap janji Allah dibuktikan benar. He protects everyone who runs to Him for help. Dan firman Tuhan melindungi setiap orang yang berlari datang kepadanya meminta pertolongan. So don't second guess Him. Jadi janganlah menebak-nebak Dia. He might take you to the task
Dan dia mungkin akan menegur saudara and show you up as a liar, dan memperlihatkan saudara sebagai pendusta, or show up your lies. atau juga memperlihatkan kebohongan saudara. And so we need to run to God Oleh sebab itu kita perlu berlari kepada Allah and His Word for help. dan juga kepada firman-Nya untuk pertolongan kita. So He is our shield and our protector. Jadi Allah sendiri adalah perisai dan pelindung bagi kita. So we must understand the true perspective on the Word of God. Jadi perspektif yang sejati atau perspektif yang benar dari firman Tuhan, as well as the God of the Word. dan perspektif yang benar juga akan Allah yang punya firman. And this arises out of a specific character quality. Dan hal tersebut kita bisa mengetahui perspektif yang benar muncul dari kualitas karakter yang spesifik, So that is called humility. yang dinamakan kerendahan hati. So without humility, Karena tanpa kerendahan hati, neither God nor His Word can be rightly understood. ya tanpa kerendahan hati kita tidak dapat memahami dengan benar Allah maupun firman-Nya. Also, you must understand that humility is an act, is not something that is bad, or it's not thinking badly of yourself. Jadi kita juga harus mengetahui bahwa kerendahan hati bukan berarti kita memikirkan diri kita sendiri itu buruk, It is not poor self-image, ataupun juga bukan citra diri kita yang jelek ataupun yang buruk. but rather humility is an accurate image of self and of God. Tetapi kerendahan hati adalah gambaran atau citra diri yang akurat dari diri kita sendiri maupun Allah. So humility recognizes the vastness of wisdom. Jadi kerendahan hati di sini kemudian mengakui luasnya hikmat And strength and goodness that is contained in God. dan kekuatan maupun dan kebaikan yang terkandung di dalam Allah. And then bows in worship before God, Jesus Christ. Dan kemudian kerendahan hatilah kemudian kita bisa berlutut menyembah Dia di hadapannya. So this is what we must understand. Humility, one more time. Humility recognizes the vastness of wisdom and strength and goodness. Jadi kerendahan hati mengakui luasnya hikmat, kebaikan dan juga kekuatan. And this is already contained in God, and then bow in worship before Him. Ya, yang terdapat di dalam Allah dan bagaimana kita berlutut untuk menyembah Dia di hadapannya. And humility also speaks about recognizing your needs for God to help us. Dan kerendahan hati juga mengakui bahwa kita memerlukan pertolongan Tuhan. Knowing you can't truly succeed in your own strength. Ya, dan kerendahan hati tersebut adalah kita mengakui bahwa kita tidak bisa berhasil dengan kekuatan kita sendiri. Many a times people think that they can do it on their own and they can succeed on their own. This is prideful thinking. Karena banyak orang berpikir bahwa mereka bisa melakukan dengan kekuatan sendiri ataupun mereka bisa berhasil dengan kekuatan sendiri. Tapi ini adalah sebuah cara pikir yang salah dan sebuah kesombongan. So we must understand humility is recognizing that we need help from God. Dan kerendahan hati itu juga memberitahu bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. So by us knowing that in order for us to truly succeed, we need to be humble. Dan untuk kita benar-benar bisa berhasil, oleh sebab itu maka kita perlu merendahkan hati kita. It is thanking God for your gifts, your talents, Di mana kita mengucap syukur untuk karunia, pemberian dan talenta yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, and giving Him the compliments. dan memberikan kepada Tuhan kembali pujiannya. It is a grateful walking in God's grace, love, and forgiveness. Bagaimana ini adalah kita berjalan dengan penuh ucapan syukur kepada anugerah, kasih karunia Allah, kasih-Nya dan kebaikan-Nya. So we must understand when we walk with God, we must appreciate all that God has done for us. Dan kita harus mengerti waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus menghargai setiap apa yang Dia telah perbuat di dalam kehidupan kita. So this is the only posture from which God's word can be honored. Dan ini adalah satu-satunya sikap yang benar di mana firman Tuhan bisa dihargai ataupun dihormati.
and obeyed with faith. Dan juga ditaati dengan iman. So faith combined with patience Jadi iman dikombinasikan juga dengan kesabaran, releases the inherent power of those words to accomplish their intended purpose. ya, iman yang dikombinasi dengan kesabaran akan melepaskan kekuatan dari kata-kata itu untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan. So let me just repeat one more time. This is the only posture from which God's word can be honored. Jadi kerendahan hati adalah sebuah satu-satunya sikap di mana firman Tuhan itu kemudian bisa dihormati And obeyed with faith. dan ditaati sepenuhnya dengan iman. And faith combined with patience Dan iman yang digabungkan dengan kesabaran releases the inherent power of those words to accomplish their intended purposes. ya, iman yang dikombinasikan dengan kesabaran yang kemudian akan melepaskan kekuatan dari perkataan tersebut untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan. In Hebrew chapter 6 and verse 12, Di dalam Ibrani 6 ayat 12, imitate those who through faith and patience inherit the promises. Ibrani 6 ayat 12, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Let me give you in the Amplified Bible and we will see even clearer picture. Saya akan berikan juga Ibrani 6 ayat 12 versi Amplified Bible. So that you will not be spiritually sluggish, Agar engkau jangan menjadi lesu atau lamban secara rohani, but will instead be imitators of those who through faith tetapi justru menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman lean on God with absolute trust, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dengan kepercayaan yang mutlak and confidence in Him dan juga keyakinan di dalam Dia and His power, dan di dalam kuasanya, and by patient endurance, dan dengan kesabaran bertekun, even when suffering, dan meskipun melewati berbagai penderitaan, are now inheriting the promises. dan sekarang akan mewarisi janji-janji. Wow, you know, amazing, huh? The Amplified Bible. Ya, ini adalah terjemahan versi Amplified Bible. So he really amplified the entire scripture. Dan bagaimana ini benar-benar memberitahu kepada kita seluruhan daripada ayat ini arti sepenuhnya. Through faith, we need to lean on God with absolute trust. Jadi melalui iman kita perlu bersandar kepada Allah dengan kepercayaan yang penuh And confidence in Him and His power. dan juga dengan keyakinan yang penuh di dalam Dia dan juga di dalam kuasanya. We must understand if God said it, then it is so. Kita harus mengerti bahwa jika Tuhan sudah mengatakannya, maka biarlah itu terjadi demikian seperti yang Tuhan katakan. So if that's what the Word of God says, that's it. Believe it, walk it, hold it, have faith, it's done. Karena itulah yang firman Tuhan katakan, di firman Tuhan menyatakannya, kita mempercayainya, kita melakukannya, dan kita menyatakannya itu terjadi. Amen. Amen. Hallelujah. I pray that your faith will be boosted up so that you know that, holding on to the Word of God, it will establish, it will bring in the promises that He that promised you. Dan saya berdoa agar saudara waktu benar-benar berpegang pada firman Tuhan, sehingga saudara benar-benar bisa dibangkitkan dan dibangun oleh firman Tuhan. That's why we say through faith we need to lean on God with absolute trust. Jadi oleh sebab itu melalui iman kita perlu bersandar kepada Tuhan dengan kepercayaan penuh And confidence in Him and His Word. dan keyakinan penuh di dalam Dia dan juga di dalam firman-Nya, In His power. dan juga di dalam kuasanya. So those who trust that God's Word are absolute, true and just, Jadi mereka yang benar-benar percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan, mereka adalah benar-benar orang yang adil dan orang yang benar. or we call it bomb-proof. Atau kita juga bisa menjulukinya adalah orang-orang yang tahan uji atau tahan serangan. And so it will break through. Dan di mana terobosan akan terjadi. And God's Word will unlock God's promises. Dan di mana firman Tuhan akan membuka kunci-kunci daripada janji-janji Allah. So God, I bring my life under the authority of your Word. Jadi Tuhan, saya membawa kehidupan saya tunduk di bawah otoritas firman-Mu. I bring
my life under the authority of the Lord Jesus Christ. Dan saya membawa kehidupan saya tunduk di bawah otoritas Yesus Kristus. That the Holy Spirit will guide me in my decision, in my doing, in my reading, that I will be successful. Di mana Roh Kudus sendiri yang akan membimbing saya dalam apa yang saya perbuat dan apa yang saya baca dari firman-Mu, sehingga kehidupan saya bisa berhasil. So that your word, I will not confuse them or dilute them. Di mana dengan firman-Mu saya tidak akan menjadi bingung dan tidak akan mengencerkan firman Tuhan with my own limited understanding or wants. ya, ataupun juga karena pengertian saya yang terbatas Or wants. atau keinginan saya. So you and I must understand the word of God is truth, and when we interpret the word of God, we must rightly divide the word of truth. Ya, kita harus mengetahui bahwa firman Tuhan adalah benar-benar kebenaran yang sejati, dan kita perlu membaca firman Tuhan dan memilahnya dengan benar. So not with our limited understanding or diluting the word of God, or even Bukan dengan pengertian kita yang terbatas sehingga kemudian kita mengencerkan firman Tuhan itu sendiri. or even our own desire. We find things that will suit our desire and then begin to name it and claim it. Atau kemudian juga karena kita memiliki kerinduan atau keinginan, lalu kita mulai mencoba mencocokkan hal tersebut dengan firman Tuhan. Kita mulai memperkatakannya dan mengklaimnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. And so we must do it the right way according to what the word of God meant for. Ya, tapi kita harus melakukannya dengan cara yang benar seperti apa yang firman Tuhan memang maksudkan dan nyatakan kepada kita. So I pray that this morning, when we hold on to the word of God, let's pray the word of God, let the word of God take its place in our life. Dan saya berdoa selagi kita terus berpegang kepada firman-Nya, dan biarlah firman Tuhan itu yang mengambil alih kehidupan kita sepenuhnya. That our mind may be renewed, sehingga pikiran kita bisa diperbaharui, so that our thoughts and God's thought will be in line, sehingga pikiran kita dan pikiran Tuhan kemudian bisa menjadi sejalan. so that when God begin to speak, we understand and His ways and our ways meet together, not in a different path. Dari waktu Tuhan berbicara, kita akan mulai mengerti dan bagaimana jalannya dengan jalan kita kemudian menjadi satu, di mana kita akan berjalan dalam jalan yang sesuai dengan kehendak-Nya. And that's why we really need to humble ourselves before the Lord and the Word of God, so that that word can take hold in our lives. Sehingga kita perlu benar-benar merendahkan diri kita di hadapan Allah dan juga di hadapan firman-Nya, sehingga firman-Nya benar-benar mengambil alih atau mengambil jalurnya di dalam kehidupan kita. So I pray that you are blessed this morning, Dan saya berdoa saudara diberkati pada pagi hari ini. and I pray that that you will put your total trust in the Word of God, because the Word of God is the key and the answer for our life's breakthroughs. Dan supaya saudara benar-benar menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kunci untuk terobosan di dalam kehidupan saudara. And to understanding our God. Dan juga untuk kita bisa mengenal, mengerti, dan memahami Allah kita. Amen. Amen. So Father, I thank you right now that you will minister to every person that is listening. Dan Bapak, saya berdoa pada saat ini, mengucap syukur bila Engkau melayani setiap orang yang sedang mendengarkan pada saat ini. May your Holy Spirit open their eyes of their understanding when they read the Word of God, and give them the revelation of your Word of God, that they will hold on to your promises. Dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang membuka mata pengertian mereka, dan selagi mereka membaca, merenungkan firman-Mu, sehingga Engkau sendiri memberikan penyingkapan dari firman-Mu kepada mereka. And by faith and by constant renewal in their mind, and let them hold on to the promises of God, according to your patterns of God, may it be fulfilled in their lives. Dan dengan iman dan dengan merubah pola pikir mereka sesuai dengan firman-Mu Tuhan, sehingga janji-Mu juga bisa digenapi terjadi dalam kehidupan mereka. And I pray that they will be obedient to everything that your word commands. Dan saya berdoa agar umat-Mu menjadi taat di dalam setiap firman atau ketetapan-Mu yang Tuhan berikan kepada umat-Mu. And the power that is within them may explode, and they will shine for Christ. Dan biarlah kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka boleh dinyatakan, dimanifestasikan, sehingga mereka boleh bersinar terang bagi Kristus. And I pray also that they will imitate those through faith and patience inherit their promises in them. Dan saya berdoa juga Tuhan, biarlah mereka menjadi penurut-penurut yang oleh iman dan ketekunan maupun kesabaran mendapatkan bagian apa yang Engkau janjikan. In Jesus' mighty name I pray. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amen. Amen.
I pray you are blessed this morning. Dan saya berdoa supaya saudara diberkati pada pagi hari ini. And I'm excited that tomorrow we will continue our daily encouragement. Dan besok pagi kita akan melanjutkan daily encouragement kita. And so I would love to see you at 10:30 a.m. Dan saya akan bertemu kembali dengan saudara besok jam 10.30 pagi. And also on the 6th of June, that is this Saturday, we're going to pray with thousands of people for the needs of the people, for the healing, for restoration, for family, for whatsoever request there is. With thousands of people, we're going to pray together to believe God for your miracle. Dan hari Sabtu ini tanggal 6 Juni jam 10.30 kita akan bergabung juga secara online bersama dengan ribuan orang yang lainnya untuk berdoa bersama-sama untuk setiap permohonan doa yang masuk maupun setiap kebutuhan-kebutuhan yang saudara telah tuliskan atau masukkan ke dalam email maupun dalam platform sosial media yang ada. Amen. Praise the Lord. And it's time for us to say goodbye. So remember, Jesus loves you. Dan ingat sekali lagi bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara. And we love you too. Dan kami pun juga mengasihi saudara. Bye-bye for now. Sampai kita berjumpa kembali.